gorgeous. I'm too greedy for that, Eddie. No, just come on, man. Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga sobat sekalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Blue Stick. Film yang bertema pencurian yang berbalut dengan komedi. Film ini menceritakan seorang pencuri cerdas ber-IQ tinggi yang mencuri berlian dan menyembunyikannya di sebuah tempat yang ternyata adalah kantor polisi, sehingga membuat dirinya harus menyamar menjadi detektif untuk mendapatkan berlian itu. Namun, ia malah dipasangkan dengan polisi sungguhan untuk mengungkap kasus pencurian. Lalu, bagaimanakah kisah lengkapnya dan bagaimanakah alur ceritanya? Tonton terus film ini sampai selesai. Dan bila kamu suka dengan channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan film terbaru dari Surya Tama. Terima kasih dan selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan 4 orang pencuri yang ingin mengambil berlian berharga. 4 orang pencuri itu bernama Miles, Eddie, Deacon, dan Tully. Di situ, mereka membagi tugas yang dimana Tully bertugas menunggu di bawah dan mengawasi dari dalam mobil. Kemudian, Deacon menunggu di atas untuk berjaga-jaga, sedangkan Miles dan Eddie masuk ke dalam untuk mengambil berlian itu. Mereka berdua masuk ke dalam melewati saluran udara hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam. Di situ Miles membuka berangkas, namun aksinya hampir ketahuan karena petugas merasa curiga bahwa CCTV di tempat itu rusak dan mendatanginya untuk mengecek. Tapi untungnya mereka berhasil sembunyi dari petugas. Akhirnya Miles pun menyuruh Eddie untuk keluar dan menunggu di atas. Singkat waktu, Miles pun akhirnya berhasil masuk dan mengambil berlian itu. Sedangkan Eddie yang telah di atas diancam oleh Deacon untuk memberikan berlian itu, karena ia menyangka bahwa Eddie telah membawa berlian itu. Namun Eddie mengelak bahwa ia tak membawanya dan berkata Miles lah yang membawanya. Deacon tak ingin berbagi hasil kepada mereka bertiga. Akhirnya ia menembak Eddie hingga jatuh dan menimpa mobil polisi. Come on, man. Tully yang melihat hal itu merasa takut dan cemas dan pergi meninggalkan mereka. Singkat waktu, Miles telah berhasil mendapatkan berlian itu dan kembali ke atas untuk menemui mereka. Dan ketika Miles telah sampai di atas, Deacon berusaha untuk merebutnya. Namun polisi telah datang ke tempat itu sehingga membuat mereka panik dan Miles pun kabur. Kemudian Miles masuk ke sebuah bangunan yang belum jadi dan Miles pun masuk ke sebuah ventilasi dan disitulah ia menyembunyikan berlian itu. Polisi pun datang ke tempat itu dan menangkap Miles, namun sayang mereka tak menemukan bukti berlian itu. Tapi tetap saja polisi menangkap Miles dan Miles pun dipenjara. Singkat cerita, 2 tahun pun telah berlalu. Miles akhirnya bebas dan betapa senangnya Miles akhirnya bisa pergi dan mengambil berlian itu. Namun ketika ia datang, ia pun kaget karena tempat yang dulunya ia gunakan untuk menaruh berlian itu kini telah berubah menjadi kantor polisi. Miles yang melihat hal itu akhirnya jengkel dan hampir putus asa. Tapi Miles tak kehabisan akal dan ia menyamar menjadi tukang penjual roti. Miles masuk ke dalam kantor dan bertemu dengan penjaga yang berada di sana. Miles yang mengetahui bahwa berlian itu berada di lantai atas, akhirnya mencoba untuk naik ke lantai atas. Namun diperingatkan oleh penjaga bahwasanya yang bisa masuk ke dalam sana hanyalah polisi dan orang yang diborgol. Dan kebetulan di situ ada seorang polisi baru yang sedang magang yang bernama Carslon. Akhirnya Miles pun mendatanginya dan memberikan roti padanya dengan tujuan agar Miles bisa mengambil kartu akses miliknya. Akhirnya Miles keluar dan betapa senangnya ia bisa berhasil mendapatkan kartu miliknya.
Kemudian Miles pun pergi menemui pamannya dan menyuruhnya untuk membuatkan kartu identitas palsu. Miles pun pergi untuk membeli alat dan berlatih untuk menjadi seorang polisi. Singkat cerita, Miles pun kembali ke kantor polisi dan menaiki sebuah lift. Ternyata di dalamnya banyak polisi. Dengan perasaan sedikit gugup, ia masuk dan sampai di lantai atas. Kemudian ia masuk dan mencari lubang ventilasi. Tapi tanpa diduga seorang pria masuk ke dalam sana. Agar ia tidak ketahuan, Miles menendangnya dan pada saat itu banyak polisi masuk dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Hell are you? Oh, Malone. Bam. Kemudian Miles menjelaskan ia adalah polisi baru dan menunjukkan tanda pengenalnya. Kemudian para polisi pergi, ditambah lagi resume yang diberikan pamannya bagus. Kemudian Miles mendapat tugas dan mendapatkan partner si polisi magang. Right here, yeah. Hey, Chief, I just got a call. Carlson, Malone's gonna be joining. Akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah pabrik ban. Bosnya berkata ia sudah kehilangan beberapa ban. Carlos yang mendengar pernyataan itu tampak kebingungan. Namun Miles yang sudah berpengalaman pun mengambil alih dan berkata bahwa pemilik pabrik hanya ingin melindungi diri sendiri. Akhirnya Miles pun pergi ke sebuah mobil dan membukanya dengan mudah. Ternyata di dalamnya banyak ban mobil yang sebelumnya hilang. Miles memecahkan kasus itu dengan mudah. Di hari pertamanya, Miles mengemudi dengan ugal-ugalan. Akhirnya mereka berhenti di sebuah supermarket dan Miles pun masuk ke dalamnya untuk mencari minuman. Tanpa diduga, masuklah seorang perampok ke dalam toko itu. Pemilik toko berusaha untuk menembaknya dan Miles tetap santai di dalam tempat itu. Hingga akhirnya Miles pun menodongkan pistol dan berkata, "Jangan bergerak atau kutembak kepalamu." Akhirnya perampok itu pun berbalik badan dan betapa kagetnya yang ditemuinya adalah Tully yang dulu merupakan teman Miles ketika mencuri berlian. Akhirnya Miles pun menyuruhnya untuk keluar dari tempat itu. Namun polisi terlalu banyak dan mengepung tempat itu. Akhirnya Tully pun tersudut dan memanggil nama Miles. Para polisi pun merasa kaget dan jika seperti ini maka Miles bisa ketahuan. Akhirnya Miles pun datang dan bernegosiasi dengannya. Saat di kantor polisi, Carlos menjadi seperti sahabat Miles, menceritakan semua yang telah terjadi. Kemudian Miles dipanggil kepala polisi dan mencurigai resume miliknya. Namun ia berkata bahwa dirinya adalah agen rahasia dan banyak informasi darinya harus disembunyikan. Kemudian kepala polisi pun percaya atas penjelasan yang diberikan olehnya. Akhirnya Miles diangkat dan mendapatkan jabatan sebagai kepala detektif dan kemudian mendapatkan kasus yang lebih besar. Namun Miles menganggap itu tidak penting. Singkat cerita, Miles pun berhasil mengetahui tempat di mana berlian itu berada. Tapi ketika ia dekati ternyata ia hanya menemukan lakban yang menempel di ventilasi dan tidak menemukan berlian itu. Akhirnya Miles menggunakan mobil remote untuk mencari berlian tersebut. Tepat berada di atas ruang barang bukti, berlian itu berada. Kepala polisi pun datang dan menghampirinya. Kali ini ia mendapatkan tugas yang lebih besar. Miles adalah seorang pencuri cerdas yang menyamar menjadi polisi. Dalam 3 hari ini ia sudah naik pangkat karena ia berhasil memecahkan kasus-kasus besar dengan mudah. Kali ini ia mendapatkan kasus tentang pencurian barang seni. Ketika Miles sampai di tempat kejadian, ia bertemu dengan FBI dan berusaha untuk mengungkap kasus itu. Namun FBI malah mengusirnya. Bertahun-tahun ia menjadi pencuri, ia menebak bahwa kasus pencurian barang seni itu adalah tipuan. Akhirnya Miles menyuruh rekan polisinya untuk mengikuti mobil box yang dicurigainya.
Dan benar saja, ketika mobil itu dibuka ada pencuri di dalamnya dan mereka menyelundupkan ganja. Karena hal itu, Miles pun mendapatkan pujian dari rekan polisinya. We showed them, and that's what I wanted. Kemudian Miles masuk ke ruang barang bukti untuk mengambil berlian tadi. Namun ketika Miles berhasil mendapatkannya, kepala polisi memanggilnya sehingga membuatnya kaget dan berlian itu jatuh ke dalam tumpukan ganja. Kepala polisi berkata bahwa sebentar lagi FBI akan mengambil ganja itu. Kemudian Miles menyarankan agar ganja itu dijadikan umpan untuk menangkap bos mafia. Kemudian kepala FBI menunjuknya untuk menjadi agen rahasia dan FBI pun mengajari Miles. Saat mobil sampai ke titik temu, Miles mendapatkan berlian itu. Namun tanpa diduga, Deacon teman Miles masuk ke dalam truk itu dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tanpa diduga, truk tersebut diangkat oleh sebuah alat yang tidak diketahui siapa yang menggerakkannya. Kemudian truk tersebut diturunkan di sebuah tempat dan bos mafia pun menghampirinya dan berkata, "Siapa kamu?" Lalu Miles mengenalkan dirinya bahwa ia adalah supir truk itu. Deacon yang memanfaatkan kesempatan itu membeberkan bahwasanya Miles adalah polisi. Dan untuk membuktikannya, bos mafia menyuruh Miles untuk menembaknya untuk membuktikannya bahwa dirinya bukan polisi. Karena ragu-ragu, tak lama kemudian FBI dan polisi datang dan terjadilah tembak-tembakan di antara mereka. Bos mafia pun akhirnya tertangkap dan Deacon yang tadi berhasil mengambil berlian dari Miles akhirnya pergi menaiki mobil dan terjadilah kejar-kejaran antara Miles dan Deacon. Terjadi kejar-kejaran di jalan raya. Kemudian Miles menembak mobil Deacon lalu maju ke depan dan mengerimnya. Akhirnya mobil tersebut terguling dan meledak. Namun Deacon berhasil selamat dan Miles pun menghampirinya lalu menembaknya. Carlos yang mengetahui identitas asli Miles, ia tidak menangkapnya karena pada saat Miles mengejar Deacon, ia telah berpindah sisi menjadi polisi. Akhirnya Miles mendapatkan berlian itu dan pergi dengan bebas. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton film ini. Jika kamu suka dengan channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan film terbaru dari Suryatama. Dan jangan lupa untuk memberikan saran dan masukan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.